Suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Pria itu telah menggali salju di alam liar yang membeku selama setengah tahun. Hanya untuk membuat sinyal SOS raksasa di belakangnya semakin terlihat jelas, puing-puing pesawat yang jatuh adalah satu-satunya tempat berlindungnya. Ia bertahan hidup dengan memahat es untuk memancing, menggunakan alarm jam tangannya setiap hari untuk melawan siang dan malam kutub di Arktik. Ia sudah kehilangan 2 jari kakinya karena kedinginan, tetapi tidak pernah menyerah. Tiba-tiba ia menemukan kotak ikannya hancur dengan jejak kaki raksasa di tanah. Ia segera berlari kembali ke kabin. Rasa takut menyergap dirinya. Mengatasi ketakutannya, ia memanjat bukit lagi untuk mengirim sinyal dan tiba-tiba melihat seekor beruang kutub berdiri tidak jauh darinya. Tepat saat ia hendak pergi, pemancar sinyal menyala dengan cahaya hijau. Pria itu meraung kegirangan. Sebuah helikopter penyelamat muncul di langit, namun saat ia mengangkat tangannya, bencana terjadi. Pesawat itu kehilangan kendali dan jatuh dengan keras. Harapan yang baru saja muncul hancur seketika. Saat itu juga, pria itu bergegas ke lokasi jatuhnya helikopter. Menemukan pilot sudah tewas, namun seorang wanita di sebelahnya terluka parah. Ia menggendong wanita itu kembali ke tempat perlindungannya. Di sana ia menemukan kapak es, peta satelit, dan kompor gas portabel dengan pemantik. Ia menyalakan api dan memasak semangkuk mie ikan trout instan, makanan paling lezat yang ia makan dalam setengah tahun terakhir. Kondisi wanita itu semakin buruk, demamnya makin tinggi dan tak terkendali. Pria itu tahu, menunggu lebih lama berarti kematian. Ia memutuskan untuk berjalan melintasi dataran es menuju stasiun cuaca untuk mencari bantuan. Ia mengeluarkan kereta luncur, meletakkan wanita itu di atasnya, dan meninggalkan satu-satunya rumah yang ia punya. Perjalanan itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Tidak lama kemudian ia kelelahan. Jalan mereka terhalang oleh pegunungan curam. Di baliknya ada jalur datar. Tetapi ia tidak sanggup menarik wanita itu mendaki lereng. Meninggalkannya sendirian berarti kematian. Akhirnya pria itu mengambil keputusan berat. Ia mencoret jalur pintas di peta dan menarik wanita itu ke rute yang 3 kali lebih panjang. Mereka kembali bertemu beruang kutub di sebuah gua salju. Pria itu menyalakan flare, berteriak keras untuk mengusir binatang itu. Namun musibah tidak datang sendirian. Sebuah badai salju menerjang. Ia menggunakan kereta luncur sebagai pelindung angin dan merangkak masuk ke kantong tidur bersama wanita itu. Saat badai reda, ia mendapati kedua kakinya mengalami radang dingin parah, tetapi ia terus melangkah maju, menahan rasa sakit. Kondisi wanita itu makin buruk, ia bahkan tak mampu minum air. Lukanya membusuk dan ia mulai batuk darah. Pria itu putus asa, menyadari bahwa ia tak bisa lagi membawanya. Ia memutuskan untuk meninggalkannya dan menyelamatkan diri sendiri. Namun baru beberapa langkah, ia menginjak ruang kosong dan jatuh ke dalam sebuah gua. Kakinya terjepit batu. Ia berjuang mati-matian dan akhirnya berhasil membebaskan diri. Tetapi kakinya terluka parah tertatih-tatih. Ia merangkak kembali ke wanita itu. Pada saat itulah wanita itu tiba-tiba sadar dan berkata pelan dengan senyum sedih. Pria itu hancur seketika, menangis keras, menyalahkan dirinya karena sempat meninggalkannya. Ia merawat lukanya dengan darahnya sendiri, lalu kembali menarik kereta luncur itu maju. Makanan mereka habis tepat saat ia jatuh tersungkur ke tanah. Kelelahan luar biasa. Suara deru helikopter terdengar di kejauhan.